Shalom saudara-saudara terkasih, sesama orang yang mengasihi Tuhan dan setia pada firman-Nya. Semoga Allah Bapa senantiasa memberkati kita semua dengan damai sejahtera-Nya yang melimpah. Mari kita mengawali saat teduh kita malam ini dengan berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Hadir, kami bersyukur hari ini telah berlalu dengan baik, dan sebelum kami beristirahat malam ini, terlebih dulu kami mau bersatu teduh dan berdoa syafaat bagi saudara-saudara kami yang terkasih. Bapa, kami menjadi perantara untuk memohon bagi saudara-saudara seiman kami, kiranya kuasa kesembuhan-Mu mengalir menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit, dan kiranya Engkau memberikan pemulihan atas setiap bagian tubuh menjadi normal dan sehat kembali, dan kiranya Engkau memberikan kekuatan yang baru untuk bisa beraktivitas kembali seperti semula. Kami juga berdoa bagi setiap permasalahan yang dihadapi saudara-saudara kami, baik itu masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah keuangan, pekerjaan, pelayanan, dan hubungan dengan sesama. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau mengetahui permasalahan setiap orang. Kami berdoa bagi campur tangan dan pertolongan-Mu dalam setiap masalah. Bukakanlah pintu-pintu berkat dan kesempatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Pertemukanlah dengan orang-orang yang akan Engkau pakai untuk menolong saudara-saudara kami, dan berikanlah hati yang bersyukur serta memuliakan-Mu setelah semua masalah berakhir. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu. Bapa, sekarang kami mau bersiap memasuki waktu saat teduh. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk menerima pengajaran-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang lemah lembut dan mudah diajar. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan pengajaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, banyak renungan firman Tuhan dalam channel ini berbicara tentang pemulihan, yaitu pemulihan kesehatan, pemulihan hati, dan pemulihan dari masalah-masalah kehidupan yang terjadi. Dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan membahas tentang apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita dipulihkan. Mari kita membaca ayat Alkitab yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 51 ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Mazmur 51 ditulis oleh Daud setelah Nabi Nathan datang kepadanya dan menegur dosa yang dilakukannya, yaitu pembunuhan dan perzinahan. Apabila kita mulai dengan membaca dari Mazmur 51 ayat 1 sampai Mazmur 51 ayat 14, kita bisa merasakan betapa hancurnya hati Daud karena dosa yang dilakukannya. Mazmur 51 dimulai dengan ratapan dan permohonan kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya. Kemudian pada ayat ke-15 yang baru saja kita baca, Daud menuliskan bahwa setelah ia dipulihkan dari dosa-dosanya, maka ia akan mengajarkan jalan Allah kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, bahwa sesudah ia dipulihkan dari penyangkalannya terhadap Tuhan Yesus, ia harus menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Mari kita baca Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berdasarkan kisah Daud dan Petrus, kita bisa mengetahui bahwa Allah memakai semua kesalahan di masa lalu kita
untuk menggenapi rencananya bagi kita. Kesalahan atau dosa yang kita perbuat bukanlah sesuatu yang dikehendaki atau direncanakan Allah, namun dalam kemahatauannya, Allah telah mengetahui setiap kesalahan atau dosa yang akan kita perbuat bahkan sebelum kita melakukannya. Dan Allah telah merancangkan yang terbaik bagi kita, dan meskipun di tengah jalan kita melakukan kesalahan atau dosa, tetapi hal itu tidak mengubah rencana Allah bagi kita. Allah telah memperhitungkan semua jalan hidup kita untuk membawa kita kepada penggenapan rencananya bagi kita. Allah mengetahui sebelum kita melakukan kesalahan atau dosa, dan Dia juga tahu bahwa kita bisa dipulihkan apabila kita bertobat dan datang kepadanya. Dan setelah kita dipulihkan, Allah ingin kita memakai pelajaran dari kesalahan atau dosa kita untuk membantu orang lain yang mengalami masalah yang sama. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 6 berkata demikian, "Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga." Pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Namun sesungguhnya pengalaman adalah guru yang kejam, karena ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan pengalaman. Oleh karena itu, saat kita memperoleh suatu pengalaman yang dibayar dengan harga mahal, kita harus mempergunakannya untuk menolong sesama kita yang menghadapi masalah yang sama, agar mereka tidak membayar harga mahal seperti yang kita alami. Hidup sebagai sesama orang percaya di dalam satu tubuh Kristus merupakan hal yang indah, karena kita saling menguatkan dan berbagi satu sama lain. Dan dengan demikian, kita telah melakukan perintah kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, Allah yang bertahta di tahta Maha Kudus di sorga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima, dan kiranya setiap benih firman-Mu dapat tertanam di dalam tanah hati kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang melimpah. Melalui firman-Mu malam ini, kami belajar bahwa kehendak-Mu setelah kami dipulihkan dari masalah-masalah kami adalah agar kami dapat menolong saudara-saudara kami yang lain. Berikanlah kami hikmat-Mu dan urapilah kami dengan perkataan dan perbuatan yang bisa memberkati sesama kami. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Sebentar setelah berdoa, kami akan segera beristirahat. Kiranya Engkau memberikan perlindungan di sekeliling kami dan keluarga kami, serta menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Kami serahkan seluruh hidup kami dan kebutuhan-kebutuhan kami kepadamu, sebab kami percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara kami. Kami berdoa memohon agar besok pagi kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan dan kesegaran yang baru. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami dengan kesejahteraan, keamanan, persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah para pemimpin negeri ini dan para pengambil keputusan penting, agar mereka dapat mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menutup doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.